Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lengkap terkait dengan terbakarnya kapal KMP Putri Yasmin di perairan Selat Lombok, Nusa Tenggara Barat, kami sudah terhubung dengan Kakansar Mataram. Sudah ada Pak Muhammad Haryadi. Selamat sore, Pak Haryadi. Selamat sore, Mbak. Baik, ada Anissa di studio. Pak Haryadi, ini bisa disampaikan kepada kami terlebih dahulu, ini sebelum berlayar, sebetulnya terkait dengan kondisi KMP Putri Yasmin, seperti apa Pak yang Anda ketahui laporannya, layak tidak sih Pak untuk jalan? Baik, Mbak. Dapat kami laporkan terkait dengan perkembangan hasil operasi hari pertama. Yang pertama, kami terima info 439, lalu kami menggerakkan kapal dari Basarnas itu jam 5.30. Tentu terkait dengan kelaikan kapal, kami kewenangan dari pihak agen dan pihak otoritas terkait bahwa kapal tetap dinyatakan layak untuk berlayar. Terkait Baik. dengan hal tersebut, gimana, Mbak? Baik, kapal dinyatakan layak untuk berlayar begitu ya. Nah ini juga tadi kami sempat menghimpun juga menggali informasi terkait dengan data jumlah penumpang dari rekan jurnalis kami. Namun tampaknya ada ketidakcocokan data begitu, baik itu dari pihak yang berada di Bali maupun juga di Lombok begitu ya, di Nusa Tenggara Barat. Nah sebetulnya data yang Anda terima dari manifest yang ada pada kapal tersebut dengan jumlah korban yang kemudian dievakuasi, apakah sesuai dan ada berapa jumlahnya keseluruhan Pak Haryadi? Kami mengacu kepada yang pertama total penumpang yang kami evakuasi, Mbak. Tapi tetap kami menggali terkait dengan total manifest yang ada di atas kapal. Hingga saat ini kepastian untuk manifest yang pertama kami langkah yang kami ambil, yang pertama kami berkoordinasi dengan pihak terkait, lalu kami menggerakkan unsur yang ada di wilayah kerja kantor SAR Mataram dan berkoordinasi dengan kantor SAR Denpasar, karena wilayah kejadian daripada kapal terbakar Putri Yasmin tersebut adalah di Selat Lombok. Lalu kami menuju ke LKP dengan menggunakan RB 33220 Mataram, dan tiba di lokasi kejadian. Kami mendapatkan korban sudah terapung-apung di tengah laut dan kami berhasil mengevakuasi 59 penumpang dalam keadaan selamat semua. Lalu kami juga tetap membroadcast dengan kapal-kapal yang melintas di wilayah lokasi kejadian, dan diawali dengan kapal yang melintas pertama itu adalah kapal KMP Portling 2 yang bertolak dari Pelabuhan Lembar menuju ke Padang Bayi Lembar, dan KMP Portling 2 berhasil mengevakuasi penumpang sebanyak 35 orang. Lalu disitulah kapal dari pihak TNI Angkatan Laut yaitu KAL Lembar berhasil mengevakuasi penumpang sebanyak 18 orang. Lalu ada juga kapal yang melintas yaitu kapal Yah yang nama kapalnya no comment, itu berhasil mengevakuasi 58 penumpang. Dan satu lagi kapal Yah yang lebih kecil itu mengevakuasi 3 orang penumpang, 1 orang dikabarkan meninggal. Oke. Lalu total yang kita evakuasi hingga saat ini ada 173 orang, yang dibawa ke Lembar ada 128 orang. Baik. Demikian, Mbak. Baik, artinya total keseluruhan dari jumlah penumpang yang berhasil dievakuasi ini ada 173, namun data terkait dengan manifest ini juga masih belum bisa diungkap secara jelas begitu ya. Yang pasti ada 173 keseluruhan dan 1 meninggal dunia. Pak Haryadi, bisa Anda sampaikan sebetulnya untuk proses evakuasi sendiri, kan tadi Anda sampaikan begitu ya bahwa oleh beberapa kapal. Nah sebetulnya kenapa kemudian tersebar seperti itu? Apakah memang dari penumpang yang kemudian terjun begitu ke laut ini memang mereka terpencar cukup jauh kah atau seperti apa Pak Haryadi? Ya, untuk kondisi pada kami menemukan penumpang di tengah laut sudah tersebar karena posisi di Pak Haryadi masih bergabung?
Suara Anda masih belum terdengar Pak Haryadi, bisa di-unmute terlebih dahulu. Silakan. Saat Ya. menemukan korban itu sudah tersebar, Mbak, sudah tersebar. Dan arus mengarah ke arah selatan, ke arah Samudra Hindia, Mbak. Dan kendala yang kami alami pada saat melaksanakan evakuasi adalah gelombang yang cukup tinggi, berkisar 3 hingga 4 meter di lokasi kejadian. Baik, Pak Haryadi, ini kan kalau data yang kami terima bahwa kejadian berlangsung pada pukul 4 atau 3 pagi begitu ya, namun laporan yang diterima dari tim SAR sebetulnya pada pukul berapa? Kenapa kemudian proses evakuasi terhadap para korban ini baru dilakukan 4 jam setelahnya, yakni pada pukul 8 pagi, Pak Haryadi? Kami mencari, Mbak, kami menggerakkan kapal dengan jarak tempuh kurang lebih 16 nautical mile, 16 sampai 17 nautical mile ke arah lokasi kejadian. Itu makan waktu 1 hingga 2 jam, karena tergantung kondisi cuaca di lapangan, Pak. Baik, Pak Haryadi. Kami menerima info dan, ya, gimana? Baik, silakan Pak Haryadi dilanjutkan. Kami menerima info dari VTS Lembar, diteruskan ke Command Center Kantor SAR Mataram itu 439, Mbak. Dan kami melaksanakan aksi pada pukul 5.30. Lalu kami menemukan korban yang kami evakuasi di kapal Basarnas itu pada pukul 08.00. Proses evakuasi yang kami lakukan kurang lebih 1 jam. Lalu kapal kami arahkan untuk membawa penumpang ke posko SAR gabungan di Pelabuhan Lembar. Lalu disusullah dengan kapal dari TNI Angkatan Laut dan kapal YAH yang melintas di sekitar lokasi kejadian, dan sebagian penumpang 35 orang juga sudah dievakuasi menuju ke Padang Bayi Lembar dengan menggunakan KMP Portling 2 itu, Mbak. Oke, baik. Tadi Anda sampaikan begitu ya bahwa proses evakuasi pertama terhadap penumpang ini terjadi pada pukul 8 dan sebelumnya ini dilakukan terlebih dahulu pemirsa untuk proses pencariannya. Nah, terkait dengan proses pencarian ini, apakah kemudian juga tim SAR juga sedikit terkendalakah? Apa kemudian yang menjadi kendala pada saat menemukan para korban? Apakah karena memang masih dini hari begitu sehingga masih belum cukup cahaya atau seperti apa, Pak Haryadi? Untuk kondisi cuaca sudah cukup terang kami tiba di lokasi, karena pergerakan daripada korban atau penumpang ini sudah, artinya korban bagaimana berupaya untuk menjauh dari posisi kapal yang terbakar, Mbak. Dan kami harus mencari korban itu yang sudah tersebar. Baik. Dan di lapangan juga di lapangan kondisi cuaca juga cukup cerah, cuman gelombang yang cukup tinggi 3-4 meter itu, Mbak. Oke, baik. Ada gelombang yang cukup tinggi yang kemudian ini sedikit menyulitkan begitu ya, namun tampaknya tidak begitu berarti untuk proses evakuasi sehingga keseluruhan korban 170 dilakukan secara bersama-sama untuk proses evakuasinya dengan berbagai unsur begitu. Nah, kalau untuk korban yang pertama kali Anda temukan, yang Anda evakuasi, Pak Haryadi, kondisinya seperti apa setelah beberapa jam begitu mereka terapung-apung di tengah lautan, Pak Haryadi? Seperti apa kondisi pertama kali mereka ditemukan? Kami menemukan kondisi korban itu yang pertama shock, trauma, dan yang diharapkan hanya bantuan SAR. Begitu, Mbak. Baik, Pak Haryadi, tapi adakah kemudian kesaksian dari para korban atau mungkin korban yang Anda temukan begitu ya, yang memang sudah tampak sangat lemah sekali, bahkan itu merupakan detik-detik terakhir ataupun sisa tenaga mereka, beruntunglah kemudian proses evakuasi dan juga bantuan ini, bala bantuan segera datang ya. Apakah cerita tersebut pun ada begitu sehingga memang waktu proses evakuasi ini sangat tepat sekali, namun jika kemudian jauh lebih lama mungkin bisa saja para korban ini sudah tidak bisa diselamatkan, Pak Haryadi. Seberapa krusial kemudian ketepatan waktu untuk bisa menyelamatkan para korban ini, Pak Haryadi? Ya, alhamdulillah kami tadi juga memang beraneka ragam yang kami dapatkan terkait dengan informasi bahwa korban ditemukan, ada yang mengalami shock, trauma, yang ada mengalami cedera, dan hingga saat ini juga kami menerima laporan ada kurang lebih 12 orang dibawa menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Barat, Mbak.
Baik, Pak Haryadi, terakhir kalau dari tim SAR sendiri setelah proses evakuasi ini selesai, langkah lanjutan apa yang kemudian akan dilakukan? Mengingat tampaknya untuk kapal-kapal yang sebelumnya begitu ya, kita juga sempat mendengar terkait dengan informasi kapal yang tengah membawa penumpang namun terbakar dan kemudian penumpang terombang-ambing juga begitu. Nah, langkah apa yang kemudian juga bisa menjadi himbauan begitu dari tim SAR agar dari pihak pengelola kapal begitu untuk bisa memperhatikan dari kapal mereka? Seperti apa langkah selanjutnya, Pak Haryadi? Kalau kami Mbak, dari Basarnas fungsi tugas pokok kami adalah mencari, menyelamatkan, mengevakuasi korban. Untuk terkait dengan kapal dianggap layak dan dalam bentuk melakukan pelayaran itu adalah kewenangan daripada otoritas terkait Mbak. Kalau terkait dengan sistem keselamatan, mungkin Pak Haryadi yang perlu ditegakkan dan juga ditegaskan seperti apa? Kalau kami dari sistem keselamatan ya minimal di dalam kapal ya, yang pastinya untuk kapal penumpang pasti dilengkapi dengan life raft, lampu, alat-alat keselamatan lainnya yang ada di kapal yang merupakan standar daripada standar pelayaran, Mbak. Dan hal tersebut juga tampaknya ini sudah dilakukan begitu ya dalam perjalanan kali ini sehingga ketika ada kondisi tertentu yang tidak kita inginkan, para penumpang bisa mengenakan jaket-jaket keselamatan tersebut. Pak Haryadi, terima kasih banyak atas informasi yang sudah Anda sampaikan dan Anda bagikan di Berita Satu Sore, Pak Haryadi. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih.